Selanjutnya, mari kita belajar bersama tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata bahwa apapun yang dilakukannya selalu berasal dari Bapa. Apa yang Bapa suruh dia lakukan? Skim yang dia lakukan. Mari kita baca sebentar. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu dengan sungguh-sungguh, anak tidak dapat melakukan apapun, tidak menurut kehendaknya sendiri, melainkan hanya melakukan apa yang dilakukan Bapanya. Sebab apapun yang Bapa lakukan, anak juga melakukannya dengan cara yang sama, karena Bapa mengasihi anak. Ia memperlihatkan kepadanya segala sesuatu yang dilakukannya. Bahkan ia akan memperlihatkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, sehingga kamu akan takjub. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. demikian pula anak memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang dikehendakinya. Siapa pun yang dikehendakinya akan menerima hidup yang kekal. Dalam ayat ini dikatakan, apakah anak bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri? Bisakah ia melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri? Tidak bisa. Lalu, bagaimana Tuhan tahu mana yang merupakan kehendak Bapa dan mana yang merupakan kehendaknya sendiri? Misalnya, roh Bapa dan roh Tuhan sekarang berada dalam Sibo. Sibo pun mengerti apa yang harus dilakukannya, karena selalu dipimpin oleh Tuhan Bapa. Contohnya, pembangunan Bait Susi, yaitu pembangunan lagu-lagu ini. Benar-benar bukan berasal dari saudara Sibo sendiri, melainkan didorong oleh roh Bapa. Kemudian, kami menemukan sekelompok saudara dan saudari yang bekerja bersama. Dan saat bekerja bersama, kami menyadari bahwa itu bukan kehendak kami sendiri. melainkan roh Bapa yang mendorong kami untuk melakukannya bersama-sama. Karena itulah Tuhan berkata. Hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan kepada Tuhan untuk dilakukan. Di sini dikatakan bahwa karena Bapa sangat mengasihi Tuhan, maka ia menunjukkan banyak hal indah kepada Tuhan. Misalnya, seperti yang baru saja kita bicarakan, pada hari ketika Tuhan berbicara, yaitu pada hari Sabat itu, ada seorang yang sakit selama 38 tahun, dan hanya dengan satu perkataan saja, ia langsung disembuhkan. Hanya dengan satu kata, ia langsung disembuhkan. Itu karena Bapa memberikan kuasa semacam ini kepada Tuhan. Sehingga orang-orang Yahudi sangat terkejut dan berkata, bagaimana mungkin orang ini hanya dengan satu kata saja bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun? Dan karena Bapa Surgawi sangat mengasihi Tuhan, ia bahkan akan memberikan kuasa yang lebih besar lagi kepada Tuhan, agar semakin banyak orang menjadi takjub. Lalu, kuasa macam apa lagi yang diberikan Bapa kepada Tuhan? Yaitu, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup yang kekal. Demikian pula putranya. Bapa memberikan kuasa ini kepada anak. Siapapun yang dikehendaki anak untuk menerima hidup yang kekal, ia akan menerimanya. Seperti orang yang sakit selama 38 tahun itu. Hanya dengan satu kata saja, ia langsung sembuh. Ini adalah suatu mujizat yang luar biasa. Namun kuasa yang Bapa berikan kepada Tuhan bahkan lebih besar lagi, yaitu kuasa membangkitkan orang mati. Lalu memberi mereka hidup yang kekal selama-lamanya. Bapa Surgawi juga akan memberikan kuasa ini kepada Tuhan. Jadi, ketika kita melihat, hanya dengan satu kata, orang sakit 38 tahun itu sembuh. Langsung sembuh total. Apakah kita percaya saat tubuh kita mati? Ketika jenazah kita telah angkat menjadi debu, tidak ada lagi wujud tubuh kita. Apakah kita percaya bahwa dengan satu kata saja dari Tuhan, kita akan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal? Bahkan tubuh kita sudah tidak bisa ditemukan lagi. Badan kita sudah lenyap. Semua telah menjadi lumpuh. Apakah kita percaya bahwa Tuhan kita hanya dengan satu kata saja bisa membangkitkan kita dari alam maut? Memberi kehidupan kekal. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Saudara Sibao sangat yakin dan tidak ragu sedikit pun. Karena Bapa Surgawi benar-benar telah memberikan kuasa ini kepada anak yang dikasihinya. Kiranya kemuliaan diberikan kepada Bapa Surgawi dan Tuhan.